Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan tidak lupa, salam Moto Desa tahun 2025. Bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia. Sahabat desa dan masyarakat dimanapun berada di seluruh Indonesia, dalam video kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025. Sosialisasi ini dilakukan oleh Kementerian Desa PDT pada hari Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 melalui Zoom meeting yang diikuti oleh Menteri Desa PDT, Wakil Menteri Desa PDT, para dirjen dan jajaran pejabat di Kementerian Desa PDT, para kepala dinas PMD Provinsi, kepala dinas PMD Kabupaten, camat, kepala desa, BPD, dan pendamping desa profesional di wilayah Sumatera Zona 1. Baik sahabat desa dan masyarakat dimanapun berada, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin maju dan berkembang ke depannya. Dan jangan lupa simak dan tonton videonya sampai selesai agar kita dapat memahami apa yang menjadi fokus penggunaan dana desa tahun anggaran 2025. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Bapak Haji Yandri Susanto, SPT, MPD. Yang kami hormati, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, MBA. Dan yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Juga yang kami hormati, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, selaku penyelenggara kegiatan yang hadir secara online pada kesempatan siang hari ini. Serta yang kami hormati, Bapak Ibu para pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama, di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, para pejabat fungsional ahli utama. Tentunya yang kami hormati para staf khusus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Juga yang kami hormati Bapak Ibu para kepala dinas PMD, para camat, para kepala desa, para ketua BPD, para tenaga pendamping profesional wilayah Sumatera 1 yang hadir secara online, beserta Bapak Ibu hadirin undangan para pejabat yang hadir secara langsung di ruang kendali Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal maupun yang mengikuti kegiatan ini melalui Zoom meeting dan kanal YouTube Kemendesa PDT. Baik Bapak Ibu, selamat siang dan selamat datang dalam acara sosialisasi Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa pada hari ini, Rabu 8 Januari tahun 2025. Boleh tepuk tangannya untuk acara kita yang sangat spesial. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Recording in progress. Amin ya robbal alamin. Marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan dan arahan Menteri Desa dan Alhamdulillah, terima kasih. Wabil khusus yang hadir di Zoom untuk wilayah zona 1, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jambi,
alhamdulillah laporan dari panitia, terus kami cek tadi hadir sekarang adalah para kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dari provinsi, kepala dinas PMD dari kabupaten ya, di zona 1, kemudian para camat yang saya hormati juga, para kepala desa yang hari ini kita akan sosialisasi tentang Permendes nomor 2 tahun 2024, para ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, ini juga sangat penting untuk Musrembangdes nanti. Kemudian yang saya banggakan, yang saya hormati juga para pendamping di zona 1. Nanti coba cek ada Pak hadir semua atau enggak ya, termasuk kepala desa. Kalau Zoom sih sebenarnya nggak ada alasan Bapak Ibu kita nggak hadir, karena Zoom ini bisa dari sawah, bisa dari kebun, bisa dari kantor, bisa dari kendaraan. Jadi ini hikmah dari COVID kemarin salah satunya ini. Gitu, dicatat yang nggak hadir Pak, dia termasuk kepala desanya ya. Berarti dia nggak serius membangun desanya. Nanti kita coba kita evaluasi kenapa nggak hadir, atau ada halangan serius atau gimana. Coba nanti tolong dilihat siapa yang nggak hadir. Pak Wamen maupun yang ada di Zoom, acara pada siang hari ini sangat strategis, yaitu tentang sosialisasi Permen Desa PDT nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa 2025. Ini penting kami selenggarakan dan kita akan laksanakan berzona, sehingga tidak ada alasan Bapak Ibu mulai dari Dinas PMD Provinsi, Kabupaten, Pak Camat, Kepala Desa, BPD, para pendamping, itu jangan sampai tidak memahami Permendes yang baru saja kami tanda tangan di akhir bulan Desember kemarin, di mana kita ingin melakukan sosialisasi yang sangat penting pada sore hari ini. Jadi ini terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Ini merupakan komitmen kita untuk terus mengawal desa, bangun Indonesia. Desa ke tahun, tentu dana desa ini telah berperan signifikan untuk ikut membawa dampak positif bagi masyarakat desa dalam berbagai bidang kehidupan. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama jajaran instansi pemerintah terkait telah mengawal dan memastikan proses percepatan dan pengendalian pemanfaatan dana desa untuk manfaat secara maksimal. Nah, jadi Bapak Ibu, para kepala desa, Pak Camat, dan seluruh hadirin yang berbahagia, ini penting kami sampaikan karena Permendes ini bukan maunya Menteri Desa sendiri, tapi sudah dibahas dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Bappenas ya. Inti pokoknya ini adalah keputusan bersama untuk memastikan bahwa dana desa 71 triliun tahun 2025 itu kita manfaatkan secara tertib. Nah, maka di Permendes ini nanti secara detail kami mohon ada yang menyampaikan nanti. Saya singkat saja Bapak Ibu. Fokus pada Permen Desa ini tahun 2025, yang pertama adalah penanganan kemiskinan ekstrim. Tetap kita cantumkan 15%. Ada pertanyaan gimana kalau nggak ada kemiskinan? Nanti kita detailkan lagi dalam Juklat dan Juknis ya, supaya tidak terlalu lama. Di sini kita akan bahas lagi nanti. Kemudian penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Tentu sekarang kita juga kerjasama dengan Menteri Lingkungan Hidup. Kami tahu di desa sekarang banyak darurat sampah dan sebagainya. Kita harus juga melakukan pendekatan secara serius untuk desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Yang ketiga, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan. Skala dasar termasuk stunting Bapak Ibu. Jadi mohon desa-desa yang stuntingnya masih tinggi atau cenderung meningkat, ini perintah Bapak Presiden Prabowo, stunting ini merupakan kata kunci untuk masa depan bangsa kita. Jadi kalau ada yang stunting di desa Bapak Ibu,
dana desa bisa dialokasikan untuk pencegahan stunting ya. Nah, kemudian ini yang terpenting Bapak Ibu, dukungan program ketahanan pangan atau lebih dikenal dengan swasembada pangan. Sesuai dengan asa cita Bapak Presiden Prabowo yang ke-6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ada 4 program pokok Bapak Presiden, yaitu swasembada pangan, swasembada energi dan air, makan siang bergizi, dan hilirisasi. Jadi kita sudah cantumkan Bapak Ibu di pasal 7 ayat 4 bahwa penggunaan dana desa sekurang-kurangnya, ini ingat Bapak dan Ibu para kepala desa termasuk pendamping BPD, nanti untuk Muslimbang Des termasuk Pak Camat mohon kerjasamanya dan para kepala daerah, Dinas PMD, sekurang-kurangnya 20%. Jadi lebih lebih dari 20% boleh. Misalkan di desa Bapak Ibu dengan angka 25%, pertaniannya menjadi bagus, swasembada pangannya bisa menjadi sukses. Ya nggak apa-apa, tapi tidak boleh di bawah angka 20%. Nah ini nanti juklak-juknisnya juga akan kita buat, termasuk modul desa tematik ya Pak Sekjen ya. Nanti ada desa padi, desa nila, desa ayam petelur dan lain sebagainya, nanti akan kami buatkan modulnya dan insya Allah akan kita launching di tanggal 14 Januari di Hari Desa. Sekaligus kita akan kick off atau peluncuran Festival Bangun Desa. Jadi mohon para kepala desa ikut menyukseskan. Tidak ada desa yang tidak ikut aktif di Festival Bangun Desa. Karena nanti akan ada lomba pemuda pelopor desa, ada desa tematik tadi, jadi nggak ada alasan desa-desa tidak ikut partisipasinya dalam Festival Bangun Desa yang akan kita mulai di 14 Januari, berakhir nanti puncaknya para juaranya akan kita umumkan tanggal 18 Agustus. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu, jauh-jauh hari kami sudah umumkan, silakan berlomba-lomba untuk kebaikan karena nanti insya Allah pemenangnya akan kita undang ke Jakarta. Nah kemudian yang kelima, pengembangan potensi dan keunggulan desa. Nah ini mungkin ada desa wisata atau mau desa ekspor dan lain sebagainya ya. Jadi mohon kami meyakini semua desa itu punya potensi, tinggal kitanya mau atau enggak menggali potensi itu. Dan kami juga akan melakukan kerjasama dengan banyak pihak Bapak Ibu. Kami kemarin tanggal 3 Januari 2025 diundang dalam rapat kabinet terbatas di Istana Bogor lebih dari 3 jam bersama Bapak Presiden, di mana Bapak Presiden sangat concern dengan pembangunan di desa, kemajuan desa. Salah satunya makan siang bergizi itu Pak. Jadi makan siang bergizi itu Pak Presiden minta bahan bakunya itu dari desa. Dari desa misal cabai, bawang, ikan nila, telur ayam, ikan ya, bumbu-bumbunya itu Bapak Presiden minta betul desa menjadi pelaku utama menyediakan bahan baku. Desa tidak boleh menjadi penonton ya. Karena makan siang bergizi ini juga salah satu keberhasilannya itu adalah bahan bakunya tersedia dengan baik. Dan waktu penyerahan DIPA di akhir Desember atau minggu 3 Desember 2024 di Istana Negara, Bapak Presiden Prabowo juga menyampaikan di samping 71 triliun dana desa, nanti banyak dana yang bergulir di desa itu untuk makan siang bergizi. Mungkin sekitar per desa itu per tahunnya itu antara 5 sampai 8 miliar. Salah satunya untuk siklus dari bahan baku tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau desa tematik itu dijalankan, misalkan desa padi, tentu berasnya ada yang beli. Sehingga Bapak Ibu kepala desa, Pak Camat, Kepala Dinas PMD, BPD, kami sudah tegas nanti di Juklak-Juknis bahwa dana yang 20% untuk ketahanan pangan, untuk swasembada pangan itu tidak boleh hilang sekali pakai. Jadi dana misalnya berapa juta, 200 juta, sekali pakai hilang 1 tahun nggak boleh. Makanya dia harus dipakai, digunakan melalui BUMDes. Harus bersifat produktif, tidak lagi konsumtif. Jadi tidak ada lagi pembagian ayam ke warga, kambing, atau pembagian beras,
atau apa, kita ingin melakukan sebuah bisnis yang profesional sehingga dana itu tidak hilang dan akan terus bertambah dari tahun ke tahun, sehingga BUMDes atau BUMDesmanya bisa terus meningkat pendapatannya, ujungnya itu kesejahteraan masyarakat akan tercapai, pengangguran dan angka kemiskinan bisa menurun. Jadi mohon Pak Kades, ini untuk dana 20% itu tidak sekali pakai hilang. Nanti akan diaudit ya, kita sudah kerjasama dengan aparat penegak hukum, dengan Kejaksaan Agung sudah MOU, dengan Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Januari. Inti pokoknya kita ingin memaksimalkan dana desa itu punya jejak, tidak dibancak atau tidak Oleh karena itu para kepala desa nggak usah takut ditekan, diperas, ya kan, oleh LSM, oleh kepolisian, oleh jaksa, yaitu oknum-oknum. Kalau ada lapor Pak kepada kami Pak, kami akan hadapi, kita sama-sama hadapi sehingga Bapak Ibu bisa bekerja dengan tenang, ujungnya itu Bapak Ibu bisa berhasil. Nah, kemudian yang selanjutnya dana desa juga bisa digunakan pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital. Nah, ini penting Bapak Ibu, walaupun masih ada 22.000 yang belum punya sinyal, tapi ini salah satunya bisa digunakan nanti ya. Selanjutnya pembangunan berbasis padat karya. Nah ini nanti akan kemarin ada masukan ketika kami berkunjung ke Jambi, ini supaya ada fleksibilitas dalam juklak-juknis nanti, karena antar desa satu dan desa lain ada perbedaan. Jadi pembangunan berbasis padat karya tunai, karena ini masalah upah ini Pak Sekjen, ya beda-beda ya. Dan penggunaan bahan baku lokal, ya pasirnya, batunya dan lain sebagainya itu sebaiknya dari desa atau desa tetangga Bapak Ibu. Minimal tidak habis dengan ongkos ngangkut bahan bakunya. Program sektor prioritas lainnya. Nah mungkin tadi saya bilang ada desa-desa punya khasan yang sendiri. Silakan dimusyawarahkan di Musrembangdes. Jadi semua dana ini harus diputuskan di Musrembangdes dan tidak ada boleh kong-kalengkong Bapak Ibu. Kami sudah mencontohkan di Kemendes Pusat. Untuk jabatan kami tidak pungut uang, tidak ada setoran-setoran. Nanti juga para pendamping desa tidak boleh ada setoran lagi, atau yang mau jadi pendamping desa nanti tidak boleh ada setoran. Jadi kita mulai tertib ya, termasuk di tingkat desa. Nah, maka peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 2 tahun 2004 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025 menjadi pedoman atau acuan bagi pemerintah provinsi, kemudian kabupaten dan desa untuk mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi tolong Pak Kepala Dinas PMD provinsi, PMD kabupaten, camat, kemudian para kepala desa, BPD termasuk pendamping, coba habis ini mulailah melakukan musyawarah atau memapping, menginventarisir kira-kira dana desa ini buat apa sesuai dengan Permen Desa nomor 2 tahun 2024. Selanjutnya, pendampingan dan kolaborasi dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten perlu ditingkatkan, terutama fasilitasi teknis untuk meningkatkan ketahanan pangan. Nah ini swasembada pangan tadi Bapak Ibu. Jadi ini kita serius, pemerintah sudah memutuskan tahun 2025 ini tidak lagi impor beras, tidak lagi impor jagung, tidak lagi impor garam. Nah ini peluang bagi di desa. Jadi dana desa itu bisa digunakan untuk nyewa lahan, ongkos produksi dan lain sebagainya. Tapi ya tidak boleh hilang karena Bapak Ibu nyewa lahan berarti ada yang ditanam. Kalau ada ditanam insya Allah ada hasilnya. Hasilnya melebihi dari modal yang kita keluarkan. Itu mimpi kita Bapak Ibu. Jadi harus serius, tidak ada lagi yang fiktif ya. Kalau fiktif ya pasti akan ada urusan dengan hukum. Jangan Pak ya. Nah kemudian Bapak Ibu, selanjutnya peran BUMDes, ini yang saya bilang tadi, peran BUMDes sangat strategis. Jadi BUMDes ini bagi Bapak Ibu yang belum punya badan hukum, tolong sekarang disiapkan. Nggak akan lama itu kami urus, karena kami sudah kerjasama dengan Menteri Hukum. MOU-nya tanggal 24 Januari ini. Tapi secara formal, saya berapa kali ketemu di Istana Negara waktu rapat kabinet paripurna dengan Bapak Presiden, itu saya sering ngobrol dengan Menteri Hukum, sahabat baik saya, Pak Maman Supratman, itu insya Allah siap
dengan cepat mengeluarkan badan hukum BUMDes atau BUMDesma. Jadi nggak ada alasan kenapa desa yang lain maju BUMDesnya, Bapak Ibu nggak maju, yaitu harus evaluasi ya. Karena Bapak Ibu dipilih tentu dalam rangka untuk masyarakat ingin maju. Nah selalu masalah BUMDes, BUMDesma itu bisa mengurangi pengangguran dan bisa membuat ekonomi semakin bagus di desa. Jadi tolong Bapak Ibu, BUMDes atau BUMDesmanya itu bagi yang belum di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Jambi. Saya kemarin baru pulang dari Jambi, nginap di desa Danau Lamo itu, di Muaro Jambi. Ya, banyak ketemu dengan kepala desa ketika ada pertemuan di kantor gubernur, semua kepala desa hadir. Jadi mohon ini di zona 1, 4 provinsi ini benar-benar BUMDes atau BUMDesmanya bisa dimaksimalkan. Yang sudah ada tapi yang belum ada, segera urus badan hukumnya ya. Dan tolong bantu dari Kementerian Pusat untuk pantau terus, terutama yang operator dengan para kepala desa ini untuk terus pantau ya. Setiap hari tolong ya Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi Investasi, saya sudah pantau komputernya bagus-bagus, komunikasinya bagus, tolong konsen dulu ke BUMDes ya. Syarat-syarat BUMDes yang belum di input, tolong di input ya. Nah, tentu itu Bapak Ibu harapan kami sekali lagi, nanti mungkin ada tambahan dari Pak Wamen. Inti pokoknya kita ayo nyatukan etikat baik kita, nyatukan langkah kita, frekuensi pergerakan kita. Dan saya sama Pak Wamen akan keliling terus ke desa-desa atau kabupaten di seluruh Indonesia. Tunggu tanggal main saya akan ke Aceh, ke Sumatera Utara, ke Sumatera Barat, provinsi sampai ke Papua. Kami sudah dapat arahan dari Bapak Presiden Prabowo. Tadi kami 1,5 jam bersama Pak Wapres. Intinya desa sekarang luar biasa Bapak Ibu, kolaborasi antara kementerian lembaga, ada 22 kementerian lembaga, MOU dengan Menteri Desa, kemudian ada juga pihak swasta, dan lain sebagainya. Bapak Ibu tinggal menyiapkan diri dengan baik, etikat yang baik, insya Allah kita akan melakukan yang terbaik buat desa di seluruh Indonesia. Jadi mohon ini jangan ada lagi rasa minder atau rasa tidak mau bergerak. Nah kita di pusat, saya sama Pak Wamen dan seluruh jajaran di Kementerian Desa Pusat siap berkolaborasi dengan kementerian lembaga yang lain, tapi tentu tetap kuncinya di Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ujung tombak, ya lokusnya ada di desa gitu loh. Jadi kalau kami semangat, Bapak Ibu nggak semangat, ya berat ya. Kami tertib, Bapak Ibu nggak tertib, ya itu berat juga. Kami nggak mau fiktif, Bapak Ibu fiktif, itu berat Pak. Jadi mohon ini kami sudah kerjasama dengan banyak pihak termasuk Kejaksaan dan Kapolri dalam rangka pembinaan. Bukan dalam rangka menakut-nakuti, Bapak Ibu nggak usah takut, ya justru harus lebih berani. Ketika Kemendes sudah kerjasama dengan Kapolri, dengan Jaksa Agung RI, kemarin saya satu panggung dengan Pak Jaksa Agung RI di Jambi, ya harus Bapak Ibu semakin berani, nggak usah lagi takut atau dibawa tekanan, dibawa bawa bayang-bayang takut diperas, ya nggak usah. Justru kami melakukan MOU ini dalam rangka melindungi Bapak Ibu. Kami nggak ingin para kepala desa itu berurusan dengan aparat penegak hukum, ujungnya ke penjara. Sedih saya Pak. Sedih, kita nggak mau itu. Dan banyak saya pantau persoalan-persoalan itu karena keteledoran, ketidaktahuan, tapi banyak juga yang disengaja ya. Jadi ini mohon, jadi kerjasama dengan ini Kejaksaan Agung RI dan Kapolri bukan dalam rangka untuk mempersulit Bapak Ibu. Justru kita ingin melindungi lahir batin para kepala desa di Indonesia ya. Jadi itu Bapak Ibu, insya Allah acara ini nggak lama. Tadi saya sudah bisik-bisik dengan Pak Wamen, paling lama 1 jam. Mungkin kita akan selesaikan. Setelah itu kalau ada hal-hal yang perlu dipolapi, Bapak Ibu bisa melalui jaluran komunikasi kita. Apalagi semua desa ada bisa komunikasi dengan Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi. Dan saya juga dengan Pak Wamen akan keliling per provinsi atau per kabupaten, bisa nanti kita bertatap muka. Intinya jangan sampai komunikasi atau jalinan interaksi kita itu menjadi persoalan serius bagi kita ya. Kami sangat terbuka, sangat senang kalau Bapak Ibu juga terbuka. Mari kita memberi perhatian khusus dana desa dan dana-dana lain itu insya Allah bermanfaat untuk pembangunan di desa. Baik, dengan
mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dimulai dan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu, moto kita sekarang bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia. Insya Allah akan menjadi kenyataan. Terima kasih. Sebelum saya tutup, ini ada pantun. Paling senang waktu bulan puasa. Duduk bersila, berbuka sama keluarga. Paling senang menjadi kepala desa, banyak pahala, insya Allah masuk surga. Tuh, Pak. Jadi bukannya di dunia aja Bapak Ibu hebat ya. Di surga. Coba yang setuju masuk surga Pak, angkat tangan Pak. Semuanya ya kan. Ya, jadi Bapak Ibu harus semangat. Jadi Bapak Ibu dapat ganjaran bukannya di dunia, tapi di akhirat akan dapat. Pantun terakhir Pak. Pantun kedua. Bang Faisal memetik buah markisa. Insya Allah nggak nyuri nih Bang Faisal berarti ini. Manis terasa dimakan sama si dia. Spesial untuk para kepala desa. Ayo bangun desa, bangun Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Nantikan kami nanti akan kunjungan ke Aceh, Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, dan Jambi akan kembali lagi karena waktunya panjang ya. Insya Allah kami akan atur jadwal dengan Pak Wamen. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kepada semua peserta, para undangan, Pak Wamen, Eselon 1, kemudian Eselon 2, para PMD Provinsi, PMD Kabupaten, Camat, Kepala Desa, BPD, pendamping, dan hadirin yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu saja memberikan yang terbaik buat desa-desa di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, boleh sekali lagi tepuk tangannya untuk Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atas sambutan dan arahan yang tadi telah disampaikan kepada kita semua, khususnya kepada Bapak Ibu para Kepala Desa di wilayah Sumatera 1 yang terdiri dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Jambi. Baik Bapak Ibu, mohon izin Pak Menteri, Pak Wamen, beserta Bapak Ibu para pejabat dan tamu undangan, luar biasa sekali. Pada kesempatan Zoom kali ini juga hadir bersama kita di sini para kepala balai dan beserta jajarannya di 9 balai yang ada di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Boleh tepuk tangannya, terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan untuk penjelasan teknis dan juga nanti diskusi dengan para kepala desa pada kesempatan sore hari ini, izinkan saya juga punya pantun. Bukan bintang sembarang bintang, tapi bintang dari Sukabumi dan Mamasa. Kita datang bukan sembarang datang, tapi datang untuk silaturahmi dengan para kepala desa. Tepuk tangan sekali lagi untuk semangat kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita dengarkan bersama penjelasan teknis yang dilanjutkan dengan diskusi dengan tema sosialisasi Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 2 tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa kepada Bapak Frendi Parulian Sihotang, Estos MT. Kami silakan. Mohon izin Bapak Menteri, Bapak Wamen, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen, Bapak Ibu Pimpinan Tinggi Media, Pratama, Bapak Ibu yang hadir di ruang kendali maupun di jaringan link Zoom meeting. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Menteri, kami akan menyampaikan beberapa hal tentang kebijakan atau fokus penggunaan dana desa tahun 2025.
sesuai dengan mandatnya memang Kementerian Desa diberikan dua regulasi. Pertama adalah tentang rincian fokus penggunaan dana desa, itu sudah termuat di dalam Permendes 7. Kemudian Permendes mandat sesuai dengan Undang-Undang APBN, kemudian kita akan menyusun fokus dan setelah ditetapkan memang muncul Permendes 2 setelah berkoordinasi dengan antar kementerian maupun setelah harmonisasi. Dana desa atau fokus penggunaan desa ini memang dilaksanakan secara swakelola Bapak Ibu, ya. Dilaksanakan secara swakelola. Kemudian dilakukan juga dengan cara kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian juga di dalam konteks swakelola tadi juga menggunakan pola padat karya tunai desa. Nah, jadi pelibatan masyarakat itu sangat penting untuk meningkatkan pendapatan, kemudian kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian dana desa ini juga harus dilakukan dengan mekanisme musyawarah desa, Bapak Ibu, ya. Jadi harus diselaraskan juga dengan kewenangan desa, ya. Nah, setelah dihasilkan dengan musyawarah desa, diselaraskan kewenangan desa, nah nanti hasilnya adalah RPJM maupun RKP desa. Nah, kemudian juga akan dibuatkan berita acara. Nah, kemudian ditentukanlah fokus penggunaan dana desa tersebut, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, dalam musyawarah desa maupun ketika akan dilakukan pramusdes juga atau musdes, kemudian ini tentu partisipasi masyarakat, ya. Oleh sebab itu pemerintah desa harus memastikan warga masyarakat maupun elemen-elemen kelompok masyarakat itu hadir di dalam musyawarah desa. Karena musyawarah desa adalah forum tertinggi pengambilan keputusan atas kebutuhan untuk mengatasi permasalahan desa. Jadi poin pentingnya adalah partisipasi masyarakat ketika mengambil keputusan dan mereka harus terlibat mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, oleh sebab itu mekanismenya adalah masyarakat terlibat, kemudian mengusulkan program, kemudian masuk di dalam APBDes maupun RKP, ya. Nah, kemudian terlibat juga, jadi masyarakat juga harus terlibat dalam konteks sosialisasi. Begitu hasil-hasil musdes dilakukan, ini disebarluaskan. Jadi setelah hasil musdes disebarluaskan di setiap lapisan masyarakat desa. Nah, memastikan juga bahwa usulan tadi masuk ke RKP, masuk ke APBDes, Bapak Ibu. Nah, peran pemerintah di sini sangat strategis, mengawal proses partisipasi masyarakat, kemudian juga mengawal proses-proses administrasi kepemerintahan supaya ada akuntabilitas penggunaan uang dana desa. Next. Setelah itu Bapak Ibu, hasil musdes maupun hasil-hasil yang dilakukan oleh dana desa ini harus dipublikasikan. Nah, jadi tidak boleh diam-diam. Jadi harus ada proses transparansi, akuntabilitas penggunaan dana desa. Jadi kami lanjutkan bahwa semua proses-proses yang ada menggunakan dana desa itu harus dipublikasikan Bapak Ibu. Baik di internal kepada desa maupun untuk eksternal. Bisa melalui media maupun akses digital. Ya, akses digital. Ya. Dalam konteks publikasi yang sederhana di tingkat desa bisa baliho, papan informasi, kemudian juga pengeras suara atau selebaran ya di tingkat desa. Nah, lebih tinggi lagi bisa melalui media sosial ya. Media sosial, website desa, kemudian media elektronik, media cetak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dana desa seperti yang disampaikan tadi mendukung digitalisasi ya. Oleh sebab itu di tingkat desa harapan kami setiap desa sudah punya website. Ini sebagai bentuk proses-proses pertanggungjawaban publik. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu, ya, bagi desa yang tidak mempublikasikan ini, ya, dikenakan sanksi administratif, ya, dikenakan sanksi administratif bisa
berupa teguran lisan maupun teguran tertulis. Ya, BPD juga kami dorong untuk punya power untuk mengawasi penggunaan dana desa. Karena BPD adalah perwakilan masyarakat desa. Fungsi-fungsi pengawasan perlu dilakukan oleh BPD. Nah, ini mungkin juga perlu penguatan nanti kepada BPD oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa di dalam konteks pengawasan dana desa. Karena BPD lah yang paling dekat dengan pemerintah desa dan masyarakat desa. Next. Setiap penggunaan dana desa ini harus dilaporkan, Bapak Ibu, ya. Sebagai sebuah pertanggungjawaban publik, penggunaan dana desa ini harus dilaporkan kepada menteri, ya, kepada menteri, ya. Dalam hal ini bisa Menteri Dalam Negeri juga. Dalam konteks umpamanya kebijakan penggunaan dana desa itu prioritas penggunaan desa, ya, kepada Menteri Desa. Karena Menteri Desa punya mandat mengeluarkan rincian penggunaan desa maupun fokus penggunaan desa. Ya. Dalam konteks laporan kepada keuangan Siskoudes ini kepada Menteri Dalam Negeri. Ya. Penyaluran keuangannya kepada Kementerian Keuangan. Karena kebijakan penggunaan dana uang penyalurannya di Kementerian Keuangan. Tetapi dalam konteks pemanfaatan kepada Menteri Desa. Kemudian laporan ini bisa berbentuk digital bagi desa-desa yang sudah mampu, ya, yang sudah punya konsepsi digital. Tetapi bagi desa-desa yang belum mampu, ada ruang untuk itu. Jadi laporan fisik juga diberikan ruang bagi desa-desa yang belum punya digitalisasi. Tapi sangat disayangkan karena dana desa sudah memberikan ruang kepada desa untuk melakukan digitalisasi desa. Ya. Laporan ini paling lama 1 bulan, Bapak Ibu, setelah RKP ditetapkan. Ya. Jadi mohon nanti kami dibantu oleh pemerintah daerah, Dinas PMD, bagaimana sistem pelaporan ini bisa ditaati oleh kepala desa, bisa dilakukan oleh kepala desa, kemudian juga ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Nah, dalam hal pembinaan, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota melakukan pembinaan, ya, baik dalam dimensi sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi, sesuai dengan kewenangannya. Kemudian juga pembinaan ini dapat dibantu oleh perangkat daerah atau tenaga pendamping, Bapak Ibu. Nah, tenaga pendamping itu ada di setiap level, ya, mulai pusat, provinsi, kabupaten sampai pendamping desa, ya. Tentu juga sesuai dengan kewenangan masing-masing, ya. Pembinaan ini juga dapat diakses melalui proses atau sistem informasi desa. Sistem informasi desa ini sudah kita lakukan juga, ya, sudah dikembangkan mulai dari desa sampai ke pusat sampai ke desa. Ya. Next. Pertama tentang bantuan langsung tunai, ya. Bantuan langsung tunai memang ini untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, Bapak Ibu. Lanjutan kalau dulu BLT itu untuk penanganan COVID, ya. Tetapi BLT yang sekarang arahnya adalah untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. Maksimal 15%. Oleh sebab itu Bapak Ibu, fakta kalau di lapangan itu hanya 1%, 2%, silakan. Jangan memaksakan diri 15%. Ya, ketika memaksakan diri ini akan ngakal-ngakalin namanya. Nggak maksimal. Iya Pak. Ya. Jadi kalau umpamanya faktanya 2%, ya 2% di tagging di keuangannya. Ya. Nah, untuk KPM itu 300.000 per bulan per KPM, ya, dan dapat dibayarkan 3 bulan pertama sekaligus, ya, Bapak Ibu. Nah, peraturan tentang BLT dana desa ini sudah kami selaraskan dengan Kementerian Keuangan yang mengatur soal penyaluran keuangannya, anggarannya, ya. Jadi pengaturan penyaluran uang dari KPP, dari keuangan negara sampai ke APBDes itu kewenangan Kementerian Keuangan yang diatur di dalam PMK-nya. Ya. Tergantung 2 kali transem. Iya, 2 termin. Tergantung itu tadi Pak jumlah KPM-nya. Ada bulan Maret. Kalau dulu 3 termin Pak. Sekarang 2 termin. Paling lambat itu bulan Juni Pak, kalau nggak salah itu. Iya, paling lambat. Iya. Ada yang bulan Januari, Februari juga ada.
Ah. Setelah itu Pak, sampai ke November, Desember. Iya. Paling lama. Ya. Jadi tugas kita gimana Kementerian Keuangan percepatan supaya timeline pembangunannya sesuai. Kalau nggak terimanya November, gimana ngabisinnya 2 bulan berantakan dari program. Jadi buat depan biasanya. Ya. Artinya PR-nya di situ. Ya. Nanti kami penyaluran selalu kami koordinasi dengan Kementerian Keuangan Pak. Iya. Betul. Desa itu masih gitu. Iya Pak. Provinsi, kabupaten ada plat-plat masih banyak kan ada tanam yang apa istilahnya bantu duluan gitu. Kalau desa masih ya siapa yang bantu. Iya Pak. Iya Pak. Izin Pak Wamen lanjut. Kemudian terkait dengan penguatan desa adaptif terhadap perubahan iklim. Ya. Nah, dana desa juga diberikan ruang ya, karena memang perubahan iklim yang sekarang ini, kebijakan nasional juga bagaimana desa berperan terhadap perubahan iklim. Nah, pengendalian terhadap kekeringan, banjir, kemudian juga longsor, ya, kemudian juga bagaimana mitigasinya, kemudian juga pengembangan desa ramah lingkungan. Menu-menunya sudah kami siapkan Bapak Ibu, ya. Menu-menunya. Tinggal Bapak Ibu nanti menyesuaikan kebutuhan di lapangan, ya. Apa masalah, kemudian solusinya, kemudian dana desa sudah ada, gitu. Ya. Kemudian next terhadap layanan kesehatan, ya. Layanan kesehatan, ya. Ini juga dana desa sudah diberikan ruang untuk itu, ya. Tinggal Bapak Ibu nanti ketika persoalan di lapangan itu apa, ya. Dana desa cukup membantu. Umpamanya penanganan stunting, ya, stunting, ya. Kemudian juga penanggulangan TBC, ya. Seiring dengan asta-cita Pak Presiden juga, ya, penanganan TBC juga ini perlu juga ditanggulangi, ya. Kemudian penanganan penyakit menular lainnya, ya. Nah, kemudian pengembangan pelayanan dasar kesehatan. Bentuknya seperti apa? Dana desa bisa membeli vitamin, kemudian juga mengakses layanan kepada puskesmas, ya, kemudian juga membantu warga miskin untuk bisa cepat, ya, terhadap akses, umpamanya untuk orang ibu hamil, ya, vitaminnya, makanannya dan sebagainya, ya. Next, nah untuk penanganan stunting ini ada tiga hal, ya, intervensi spesifik, kemudian juga intervensi sensitif, kemudian juga tata kelola, ya, tata kelola pelaksanaan stunting. Jenis-jenis layanan dari dana desa, penggunaan dana desa sudah kami siapkan menu-menunya, dan ini sudah diskusi dengan Kementerian Kesehatan, ya, sudah diskusi dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian juga tentang TBC, ya. Karena ini hal yang spesifik kemarin arahan Presiden juga. Nah, dana desa untuk bisa membelikan vitamin, ya. Kemudian juga akses perobatan, ya. Kemudian juga diberikan insentif kepada kader TBC, ya. Karena ini program strategis, ya, dalam hal kesehatan, ya. Kemudian bagaimana penanggulangan TBC di tingkat desa. Nah, Pak Kepala Desa jangan khawatir, ya, semua sudah disiapkan dari sisi dana desa, tinggal bagaimana pelaksananya di lapangan. Kemudian juga ketahanan pangan, ya. Ketahanan pangan seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, memang BUMDes menjadi lembaga yang strategis, ya, dalam melaksanakan ketahanan pangan desa ini, ya. Nah, oleh sebab itu besar harapan kami Pak Kepala Desa bagaimana menggerakkan BUMDes ini, gitu. Kami mohon Kepala Desa untuk menempatkan pengurus BUMDes itu yang profesional dalam bisnis, ya. Memilih pengurus mulai dari direksinya sampai pengurus BUMDes itu yang paham bisnis, Bapak Ibu, ya. Kemudian BUMDes ini arahnya
ya, atau perannya ada dua nanti, ya. Dia sebagai produsen, kemudian juga sebagai off-taker, ya. Sebagai produsen maupun sebagai off-taker, ya. Nah, ketika dia produsen, ya, dia melibatkan kelompok tani, Bapak Ibu, ya. Pelibatan kelompok tani ketika nanti umpamanya ketika musdes sudah ditetapkan, dalam musdesnya sudah ditetapkan tematiknya, ya, tematiknya. Kalau umpamanya bahasa dulu adalah produk unggulan, potensi unggulannya. Umpamanya cabai, ya, melon, ya, kemudian padi, jagung dan sebagainya, ya. Jadi BUMDes bisa berperan sebagai produsen dengan bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang ada di desa. Umpamanya jagung berarti kelompok tani, ya. Kalau umpamanya ikan bisa bekerja sama dengan kelompok pembudaya ikan. Kemudian kalau dia peternak, umpamanya ternak sapi, ternak ayam, ya, BUMDes bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani. Nah, ketika dia BUMDes menjadi off-taker, ya, menjadi off-taker. Nah, berarti BUMDes berperan bekerja sama membeli hasil dari kelompok tani, kelompok nelayan maupun kelompok peternak, ya. Nah, permodalan penyertaan modal dari dana desa. Jadi mekanismenya nanti akan diatur di dalam juknis ini, ya, atau modul ini, bagaimana dana desa itu masuk ke BUMDes. Nah, itu nanti akan kami jelaskan tata caranya. Tata cara dana desa masuk ke BUMDes. Nah, kemudian ketika BUMDes melakukan pengelolaan dana desa tadi minimal 20% masuk ke BUMDes. Nah, kemudian BUMDes melakukan aktivitas bisnis tadi, ya. Nah, dalam hal dia sebagai produsen maupun off-taker, kemudian dia bisa bekerja sama, ya. BUMDes bisa bekerja sama dengan banyak pihak, baik dalam kelembagaan ekonomi lokal di desa maupun di tingkat yang lebih tinggi, ya. Umpamanya cabai. Kalau cabai sesuai dengan kebutuhannya tersuplai ketahanan pangannya di desa, overproduksi, maka BUMDes bisa dengan BUMD maupun eksportir, ya. Kemudian BUMDes juga sedapat mungkin akan bekerja sama dengan dapur, ya, dapur makan bergizi gratis, ya. Sehingga ada keterjaminan suplai atau produksi dari kelompok-kelompok tani ke BUMDes, kemudian dari BUMDes ke dapur, ya. Ini untuk menjaga juga kebijakan ketahanan pangan, ya, maupun makan bergizi gratis. Jadi dengan mekanisme ini ada prospek mendukung swasembada pangan maupun makan bergizi gratis, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di Juknis juga nanti, ya, agar kepala desa maupun pengurus BUMDes, ya, betul-betul memperhatikan beberapa hal. Pertama, bagaimana perhitungan RAB mereka, ya. RAB-nya seperti apa? Umpamanya cabai. Cabai tadi dibutuhkan berapa luas lahan, ya. Lahannya siapa? Apakah lahan kerjasama, lahannya milik masyarakat, ya, atau seperti apa? Atau lahan pihak ketiga. Nah, ini perlu kerjasama dengan pemilik lahan. Atau BUMDes sudah punya lahan sendiri, gitu. Nah, kemudian analisis kelayakan usaha, Bapak Ibu, Pak Kades, ya. BUMDes maupun pemerintah desa, ya, memperhitungkan atau membuat analisis kelayakan usaha. Layak enggak, gitu. Ya, kalau layak dilanjutkan, kira-kira gitu. Kemudian memperhatikan penyiapan lahan, lahannya mendukung enggak terhadap tematik tadi, ya. Kemudian pembibitan, ya. Kemudian pemanenan, penyimpanan, kemudian pemasaran, ya. Bekerja sama dengan siapa BUMDes ini, ya. Apakah dengan sekarang sangat memungkinkan BUMDes bekerja sama dengan online, apa itu market, ya, market gitu. Kemudian juga memperhitungkan BEP-nya, ya, break even point-nya, ya. Kemudian Bapak Ibu, ya,
fokus penggunaan lainnya untuk keunggulan potensi desa. Ya. Dana desa sangat dimungkinkan ya selain desa wisata umpamanya. Ya. Ada potensi lain. Ya. Dana desa juga bisa untuk digunakan untuk hal tersebut. Ya. Kemudian desa digital. Ya. Ini memastikan ya support dari dana desa terhadap penguatan desa digital di tingkat desa dalam hal layanan publik, kemudian juga layanan administrasi kepemerintahan, kemudian juga akses pasar. Next, padat karya tunai. Ya. Padat karya tunai dalam dana desa ini dimaksudkan untuk ya memberikan ruang kepada masyarakat desa terutama warga miskin untuk dapat ya mendapatkan akses pekerjaan. Kemudian juga akses pendapatan di tingkat desa. Supaya apa? Supaya dana desa tidak bergerak keluar, tetapi justru dana desa itu bergerak di level masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk DOP, Bapak Ibu, ini seringkali pertanyaan. Apakah DOP itu bisa meningkatkan atau menambah penghasilan kepala desa? Kami katakan tidak. DOP adalah instrumen untuk meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja kepemerintahan desa, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan menambah penghasilan, tapi meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Hal-hal apa? Ya, umpamanya dalam konteks koordinasi, ya, koordinasi. Nah, koordinasi ini, Bapak Ibu, hanya membiayai transport dari desa ke kecamatan, maksimal sampai kabupaten, ya. Tidak membiayai hal yang lain, hanya transport, ya. Kalau ada kepala desa sampai ke Jakarta, itu kosnya tinggi. Jadi kami sudah simulasi kemampuan DOP itu hanya memfasilitasi sampai kabupaten. Umpamanya seperti apa? Apabila ada mandek proses pencairan di KPPN, nah dana desa bisa dipakai untuk itu. Ya. Kemudian juga ada permasalahan tentang penggunaan dana desa. Umpamanya ada kasus-kasus kepala desa dalam konteks penggunaan dana desa masuk ke ranah APH, APIP dan sebagainya. Nah, dana desa bisa dipakai untuk proses membantu kepala desa dalam hal transport. Ya. Koordinasi dalam kegiatan penanggulangan kerawanan sosial. Ya. Contoh umpamanya, apabila ada potensi-potensi kerawanan sosial, kepala desa bisa mengajak warganya, ya, secara kekeluargaan mengantisipasi, ya, mengantisipasi supaya tidak terjadi kerawanan sosial, ya. Dana desa bisa dipakai untuk itu, ya. Kemudian biaya lainnya, ya, umpamanya kegiatan lainnya mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa, ya. Umpamanya ada acara seremonial kepemerintahan, ya, rapat-rapat di tingkat desa, itu bisa digunakan Bapak Ibu. Umpamanya juga ada masyarakat yang berprestasi, ya, dana desa atau DOP bisa digunakan untuk itu. Maupun koordinasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten dalam hal tugas-tugas kepemerintahan desa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Menteri, Bapak Wamen, Bapak Ibu pejabat tinggi media, maupun Pratama, Bapak Ibu semuanya, maupun Bapak Ibu yang hadir di virtual, Bapak Kepala Dinas, PMD, Provinsi, Kabupaten, maupun Kepala Desa, BPD, pendamping, dan yang kami undang semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti untuk secara tertulisnya para kepala desa, PMD, camat, dan BPD, kami nanti akan kirim ke desa melalui mungkin WA atau website, atau mana lagi? Di-share di sini juga bisa, ya. Sehingga nanti kalau ada yang kurang jelas bisa dilihat lagi, dibaca kembali. Mungkin ada pertanyaan Bapak, Ibu, Kepala Desa, Pak Camat, Pak Kepala BPD, atau Pak
PMD, Provinsi, Kabupaten, sebelum Pak Wamen nanti. Atau Pak Wamen dulu dikit. Silakan Pak Wamen. Sebelum ada pertanyaan, lebih melengkapi. Terima kasih Pak Menteri, Pak Dirjen dan jajaran, semua para camat, Pak Desa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah cukup sampaikan Pak Menteri, tadi Pak Dirjen. Prinsipnya Bapak Ibu semua, khusus para desa, Pak Menteri dan kami semua punya komitmen yang luar biasa agar Indonesia maju dengan cara membangun desa. Ya. Jadi Pak Menteri ini tidak hanya menyempurnakan regulasi, melakukan koordinasi, harmonisasi, tapi melihat langsung, datang bahkan tinggal langsung di desa. Ya, ini satu berkah. Ya, jadi Bapak Ibu semua di desa harus juga punya komitmen yang sama dengan Pak Menteri kita semua. Ya. Sungguh-sungguh membangun desa. Inilah sumbangsi kita bagi tanah air kita, bagi desa kita, bagi warga kita di desa, dan bahkan ini amal jariah kita untuk akhirat nanti. Jadi diniatkan untuk amal jariah. Istilah itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, saya langsung saja, ini sudah luar biasa selama ini, Pak Menteri dan kita semua akan terus memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu semua di desa. Ya. Tidak hanya anggarannya, tapi juga berbentuk regulasi dan sebagainya. Nanti akan banyak partisipasi dari pengusaha, dari perguruan tinggi, dari para pejabat, semuanya nanti akan kita libatkan pemberdayaannya semua supaya semua kembali ke desa. Semua punya tanggung jawab, semua yang sama untuk membangun desa kita masing-masing. Jadi harus dibagi beban. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu tolong juga diinventarisir masalah-masalahnya apa. Kalau punya saran solusi sampaikan, nggak usah ragu. Tentu Bapak Ibu yang ada di desa lebih tahu masalah sesungguhnya apa dan sesungguhnya juga tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Mungkin butuh dukungan regulasi, butuh dukungan dana sedikit, butuh dukungan lain-lain fasilitas, sampaikan. Ya. Nanti kami butuh akses dan sebagainya. Nanti kita akan membangun satu ekosistem desa sehingga setiap desa bisa maju dan mandiri. Ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi silahkan Bapak Ibu segera disampaikan apa permasalahannya dan tentu Bapak Ibu lebih tahu sesungguhnya bagaimana penanganan dan solusinya. Kita ingin semua kembali ke desa, lahir di desa, sekolah di desa, bekerja di desa, kawin di desa, punya anak cucu, hidup mati sampai mati di desa. Bahagia di desa. Sesungguhnya di desa lebih bahagia daripada tinggal di kota. Ya. Saya kira itu ya, kita akan buktikan bahwa tinggal di desa lebih enak, lebih nyaman, lebih sejuk, lebih bersih, lebih sehat, lebih alami, lebih semuanya sesungguhnya. Ya. Kalau di kota ini semuanya palsu sesungguhnya. Banyak palsu, pohon juga banyak palsu ya. Nggak cuma lain-lain sudah banyak palsu. Di desalah yang tempat terbaik. Jadi kita kembalikan seluruh masyarakat Indonesia ini agar semua kembali ke desa, membangun desa, hidup bahagia di desa. Saya kira itu Pak Menteri, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wakil Menteri yang sangat luar biasa memberikan semangat kepada kita. Silakan mungkin ada pertanyaan satu atau dua. Kalau nggak ada ya nanti mungkin bisa diperdalam oleh dari Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi, kemudian juga Desa dan Pedesaan Pak Sugito dan tadi yang lebih menjelaskan tadi Pak Freddy Sihotang ya. Intinya kita jangan sampai lepas komunikasi Bapak Ibu. Dari? Ya, Assalamualaikum Pak, dari Sumatera Barat Pak, dari Sumbar. Sumbar, silakan Sumbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum. kasih yang kami hormati Pak Menteri Desa PDT, Pak Wamen, dan juga Pak Dirjen dan para direktur di lingkungan Kementerian Desa PDT. Mungkin langsung saja Pak Menteri, terima kasih dengan adanya acara ini pada sore hari ini. Pada prinsipnya Pak, untuk fokus penggunaan dana desa itu sudah ada pembagian-pembagiannya di dalam Permendes. Ini mungkin setiap tahun kita juga menyusun
Kalau dulu prioritas penggunaan dana desa, dan sekarang kita masuk kepada fokus daripada penggunaan dana desa pada tahun-tahun yang berjalan. Pada prinsipnya, semua daripada fokus penggunaan dana desa ini sangat baik, Pak. Kami sangat mendukung dari daerah, dari provinsi. Ini kita dari Provinsi Sumatera Barat, Pak, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pak Boy, Pak. Ya, pada prinsipnya kita sangat mendukung terhadap fokus-fokus ini, Pak, semuanya. Tapi yang agak kurang mengena, kalau dari fokus kami lihat dari adanya program kita yaitu mengenai padat karya tunai, Pak, di desa. Padat karya tunai desa ini mulai berlaku waktu itu adalah waktu kita COVID. Waktu kita COVID ini merupakan untuk bagaimana mengantisipasi terhadap masyarakat kita yang ada di desa yang memang hilang mata pencarian atau tidak mempunyai pekerjaan. Sehingga melalui PKTD inilah salah satunya untuk mendukung dan juga membantu daripada masyarakat kita mendapatkan pekerjaan pada waktu COVID kemarin. Tapi setelah COVID, PKTD ini tetap muncul, Pak. Kami beranggapan bahwa PKTD ini menjadi keluhan bagi kepala desa atau di Sumatera Barat namanya wali nagari, Pak. Wali nagari. Kenapa? PKTD ini secara langsung menghilangkan swadaya masyarakat. Artinya kita sudah menggebor-geborkan kepada masyarakat untuk bergotong royong, tapi masyarakat karena sudah ada PKTD, mereka itu bekerja gotong royong di masyarakat, di desanya, tapi dia mengharapkan sorenya mendapatkan PKTD. Mendapatkan. Tapi kalau seandainya kepala desa atau wali nagari tidak memberikan, ini dikatakan ada nada sumbang di belakang wali nagari atau kepala desa ini udah korupsi. Dana PKTD kita kemana ini? Sehingga secara otomatis PKTD ini menghilangkan swadaya yang ada di masyarakat. Karena kalau seandainya kita berbicara mengenai pemberdayaan, yang kita harapkan adalah swadaya masyarakat, bukan pembangunan, Pak. Itu beda kita dengan teknis. Kalau kita di pemberdayaan, yang kita harapkan adalah swadaya masyarakat. Tapi akibat dari PKTD, swadaya masyarakat ini hilang. Kita mengharapkan begini, Pak. Kalau seandainya kita mau membangun jalan 100 meter, anggaran 100 juta misalnya, tapi dengan anggaran 100 juta, mungkin dengan adanya swadaya masyarakat, ini bisa menjadi 200 meter. Inilah yang kita harapkan dari pemberdayaan. Tapi kalau seandainya sudah dipatok di dalam pasal 10 ini, di dalam Permendes baru kita, artinya 50% untuk padat karya tunai ini memberikan upah kepada masyarakat, nilai-nilai swadaya masyarakat kita, kegotong royongan masyarakat kita hilang, sehingga masyarakat tidak bisa berkontribusi besar terhadap pembangunan yang ada di desa mereka. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, mungkin ini kritisi juga. Kita sudah membuat surat juga kepada Menteri Desa, Pak, pada beberapa tahun yang lalu. Kami melihat bahwa pelimpahan kewenangan yang kata Pak Menteri tadi, ini kewenangan desa ini sangat besar dengan adanya yang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang lalu. Walaupun sudah beberapa kali, sudah 2 kali kita perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, tapi yang menjadi kendala di sini adalah di dalam kata Pak itu adalah di dalam kita mengajukan daripada RKP Nagari. Di dalam pasal 26 ayat 2 dikatakan bahwa mengkoordinasikan pembangunan ini secara partisipatif. Artinya kita ada rumbuk kampung, rumbuk jorong, ada musyawarah di tingkat desa atau nagari, baru kita membuat RKP. Nah, sampai di RKP yang kita buat ini, Pak, ini sudah melalui seluruh rangkaian daripada perencanaan pembangunan yang ada di desa. Sudah kita buatkan RKP sesuai dengan perencanaan, tapi sampai di kabupaten ini ada yang tidak diakomodir, dicoret dan sebagainya. Nah, di kabupaten tidak bisa salah, Pak. Kenapa saya katakan tidak salah? Karena di pasal 79 ayat 1 dikatakan di situ, perencanaan pembangunan desa itu harus mengacu kepada kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten. Artinya ada 2 versi di sini. Kita di desa disuruh melakukan perencanaan pembangunan,
dan kita ajukan ke kabupaten, sampai di kabupaten harus sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan di kabupaten. Akhirnya teman-teman di kabupaten, pemerintah kabupaten mencoret apa yang sudah dirumuskan di dalam perencanaan pembangunan yang ada di desa. Kami mengharapkan Pak, kalau seandainya kewenangan ini diberikan sepenuhnya kepada desa, ini mungkin pasal 79 ayat 1 ini dikaji ulang lagi. Sehingga kewenangan desa ini betul-betul sesuai dengan hasil musyawarah dan keinginan daripada masyarakat kita yang ada di desa. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, karena Pak Menteri baru, mohon izin Pak, mohon maaf sebesar-besarnya Pak, ini kita akan punya TPP kita Pak. Mungkin ada TPP di sini, kita sudah 3 tahun masuk 4 tahun Pak, kita tidak tahu TPP siapa, TPP kita yang ada Sumatera Barat Pak. Mungkin provinsi lain juga mengalami seperti itu karena kita tidak pernah dikunjungi lah namanya atau apalah oleh TPP-TPP kita sehingga kita yang Sumatera Barat tidak tahu TPP kita siapa orangnya sekarang Pak. Baik itu yang di kabupaten kota maupun PD, PLD kita tidak pernah dikunjungi dan tidak pernah kita adanya silaturahmi dengan TPP. Mungkin ke depannya Pak dengan bimbingan Bapak Menteri baru mungkin ini perlu kita kaji ulang lagi. Barangkali demikian Pak, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boy dari Dinas PMD Sumatera Barat. Saya kan baru pulang dari pesisir selatan ke Desa Nagari Lompo. Ada dari? Singkat padat jelas ya, silakan. Siapa yang disuruh ngomong? Silakan. Dari? Ya, silakan Pak. Dari Adnan. Aceh Tenggara. Kor apa tuh? Oh, pendamping nih. Silakan Pak. Masih di mute kali, di unmute dulu. Masih merah itu mic-nya. Unmute, unmute. Dihilangkan dulu tanda merahnya. Ah, oke. Silakan. Assalamualaikum, izin Pak. Ya, silakan. Oh, ya, siapa? Izinkan perkenalkan nama saya Adnan. Dari saat ini selaku koordinator kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara, TPP. Halo, suaranya putus-putus. Halo? Izin Pak bertanya, ya. Yang saya tanyakan pertama, ini kondisi di lapangan, bahwasanya ada beberapa desa, karena kebetulan kecamatan yang saya dampingi itu untuk di Aceh Tenggara ini adalah kecamatan termasuk kota di Aceh Tenggara, yaitu Kecamatan Babu Salam. Nah, ada lebih kurang ada 2 desa, ini khusus terkait dengan program ketahanan pangan, Pak. Ya. Program ketahanan pangan ini kan ditentukan tadi, disampaikan bahwa paling sedikit atau minimal itu kan 20%. Nah, ada 2 desa ini lahan untuk pertaniannya itu ataupun perkebunannya itu tidak ada, sehingga desa bersangkutan itu merasa bingung membuat program apa. Terlebih lagi saat ini kan diinstruksikan tidak dibenarkan untuk bagi-bagi atau yang bersifat konsumtif. Dan kami juga menyarankan demikian dari tahun yang lalu. Nggak ada lahan maksudnya gimana? Lahannya nggak ada. Sulitnya kita di lahan di desa itu habis semua untuk permukiman, Pak. Tidak ada perkebunan ataupun pertanian atau sawah. Oh. Habis di permukiman. Lahannya hanya permukiman, gitu kan. Tidak ada pertanian perkebunan. Apakah ada alternatif yang bisa dilakukan untuk program ketahanan pangan di desa tersebut? Nggak ada lahan bisa nanti. Yang kedua, untuk dan lain sebagainya. yang ada hidroponik, vertical farm dan lain sebagainya. Nanti bagaimana, ada Pak? pakai model yang lain, nggak mesti pakai lahan. Oke, ya, baik, Pak. Untuk pertanian itu, ya. Yang penting bisa nanam cabai, nanam sayur, nanam apa itu bisa tuh.
Iya, perkarangan rumah bisa untuk main vertical pump atau Baik, pakai Pak. hidroponik dan sebagainya. Ya, baik Pak. Selanjutnya izin Pak, ini terkait dengan TPP. Ini mohon maaf, izin bertanya terkait dengan keberlangsungan TPP ini Pak. Sampai hari ini kami belum menerima SK ataupun SPT. Mohon tanggapan ini. Terima kasih Pak. Iya, makanya udah saya bilang tadi. Yang nggak ada lahan bisa pakai hidroponik, masa pakai vertical pump di dinding, di tembok bisa itu, ya. Baik kan Ya, iya Pak, rumah baik Pak. itu bisa itu. Hal itu juga sudah kita sosialisasikan Apa? apa? Hal demikian juga sudah pernah kita sosialisasikan. Yang menjadi kendala di lapangan ini Pak, Oke. masyarakat ini kan sulit kita suara Pak. Suaranya putus. Oke, nanti detailkan ya, nanti makanya di Juknis kita buat nanti. Bagi yang nggak punya lahan, Baik, Pak. gimananya. Bagi yang punya lahan, gimana bisa sewa lahan atau gimana, nanti kita jelaskan. Silakan, ada dari Kepala Baik, Desa. Pak. Siapa? Kepala Desa, silakan. Baik. Ya, silakan. Tenggara, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada Pak Menteri dan Pak Wamen, kami Kepala Desa dari Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Banyak hal yang ingin saya sampaikan, Pak. Mengenai pembangunan desa yang dicanangkan Menteri memang luar biasa. Kami juga senang mendengarnya. Namun, Pak, pemahaman masyarakat kecil, apabila di daerah tidak ada bangunan yang nampak di masyarakat, berarti kepala desanya tidak bisa membangun. Itulah masyarakat kita ngertinya kalau desa itu berjalan, itu ada bentuk bangunan, Pak. Tapi kalau pemberian kepada masyarakat, itu tidak menjadi poin. Walaupun dikasih 1 juta, 1 kakak pun tidak menjadi poin. Yang kedua, Pak, daerah kami asalnya itu gambut, Pak. Jadi setiap tahun harus ada perbaikan jalan, Pak. Masyarakat kami kebanyakan kebun sawit, Pak. Jadi sarana prasarana jalan inilah sangat penting sekali untuk mengeluarkan hasil daripada masyarakat. Jadi harapan kami ketahanan pangan ini, Pak, tentunya jangan dikunci sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing, Pak. Apabila jalan kami tidak dibenahi 1 tahun aja, Pak, kayak sungai, Pak. Yang lewat itu mobil muatan berat karena membawa hasil kebun sawitnya, Pak. Jadi mohon penjelasan yang detail mengenai ketahanan pangan yang ada. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Pak. Enggak, saya mau dialog sama Pak ini tadi nih. Itu jalan desanya statusnya jalan apa, Pak, yang mau diperbaiki tadi? Jalan ke kebun, Pak. Jalan ke kebun. Oh, jalan poros desa, jalan produksi. Iya, Pak. Iya, Pak. Lingkup desa juga itu. Selain sawit ada lahan apa di situ? Jagung ada, Pak. Ya jagung, ketahanan pangannya, jangan kamu urusin sawit. Pak, kalau yang sudah besar enggak bisa ditanam. Enggak, Pak, ini oke maksudnya begitu, Pak. Tapi kalau sawit itu sawit rakyat atau sawit perusahaan? Sawit masyarakat, Pak. Bisa gotong royong, Pak, melalui padat karya itu bisa, Pak. Jadi gotong royong nanti digaji bisa yang 50% tadi. Tapi ketahanan pangan wajib, Pak. Iya, Pak. Itulah mengenai kegotong royongan setelah ada padat karya tunai, betul apa yang disampaikan Bapak dari provinsi tadi, sudah hilang rasa gotong royongnya, Pak. Karena ada dananya dari dana desa. Kenapa harus gotong royong? Dari digaji, Pak. Ya itu penting juga untuk orang miskin, orang nganggur, itu ya kita gaji. Sangat miskin. Tapi yang lain coba aja, Pak. Jangan patah arang lah, Pak. Ini kan untuk, apalagi untuk kepentingan sawit, Pak. Aja itu yang punya sawit itu mau duit, ini kan duit, dapat duit dia. Aja Pak, gotong royong itu fungsinya kepala desa, Pak. Betul, Jadi jangan kira. Contoh di Kembang Belor, Jawa Timur tuh nggak pakai dana desa, nggak pakai APBD, tapi desanya maju. Kenapa?
warganya guyup gitu loh. Jadi jangan nyerah Pak. Jadi itu tetap Bapak laksanakan dulu. Ajak yang punya kebun sawit itu gotong royong gitu loh. Penyumbang apa Kak? Nyumbang pasir, penyumbang semen untuk kebaikan mereka juga Pak. Daripada mobilnya tebandam atau nggak bisa bergerak kan mereka juga yang rugi gitu loh Pak. Ya kalau perlu saya datanglah ke sana nanti gimana musyawarahnya baik-baik itu Pak ya. Jangan mau enaknya aja pakai jalan tapi nggak mau bertanggung jawab, itu juga nggak benar Pak. Rakyat kita harus kita didik Pak. Ya. Coba Pak Kades dicoba dulu ya, dimusyawarahkan baik-baik, diajak ngobrol gimana misalkan jalan ini berapa butuhnya ya, sebagian buat padat karya tunai, sebagian ajak mereka partisipasi. Kalau mereka nggak mau kerja ya mereka ngeluarkan semennya kek, pasirnya kek, atau ngasih kopinya kek, ngasih makan siangnya bisa Pak. Jangan nyerah dulu Pak ya. Oke Pak Kades. Iya Pak, makasih Pak. Itu posisi Pak Kades itu, jangan nyerah ya. Oke. Yang ketahanan pangan tadi bisa jagung Pak, kalau memang ada lahan jagung Pak ya. Oke. Ada, Pak. Yang lanjut, yang lain. Izin. Tadi Manajemen sawit. Halo. Ya izin Pak. Ya, halo. Halo. Pak. Izin Pak. Pak, dari Nagari. Oh, ini lagi. Halo. Dari Silimpuan. Nagari Rantos Medan Pak. Dari Padang Silimpuan. Halo Pak. Halo. Dari Padang Silimpuan. Merah, Tenggara. Atau silakan ada dari Sumatera Utara? Ada nggak dari Sumatera Utara? Ada? Ada dari Sumatera Utara? Jambi, Jambi? Ada? Dari mana itu yang angkat tangan? Dari mana? Desa mana itu? Di Sedang. Oke, silakan Pak, silakan. Tadi yang pesisir selatan tadi Sumatera Ribuan. Oke Pak, terima kasih. Pak belum nampak Pak. Desa Tanah Merah, Pak. Desa Tanah Merah. Wah, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Supari, Sekdes Desa Dataran Kempas, Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Oh iya, tanya. Kemarin kami bertemu dengan Pak Menteri waktu di gedung dinas gubernur. Oke. Yang kami sampaikan Pak, Desa Dataran Kempas sudah melakukan tematik peternakan terintegrasi, pengelolaan kebun sawit, ternak sapi, membuat kompos, produksi dalam satu kawasan mencapai 4.000 ton, kerjasama dengan APP Sinarmas PT Wirakarya Sakti yang sudah menyerap tenaga kerja 350 orang lebih dan juga mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Yang kami minta dengan Pak Menteri adalah pupuk kompos yang kami buat ini dasarnya adalah pemanfaatan limbah terpadu menjadi pupuk organik dalam rangka membantu petani menghadapi peremajaan sawit agar tidak mengalami temporary loss income. Petani sawit ekonomi bukan menurun tapi terjun bebas apabila tidak ada alternatif lain. Makanya kami menciptakan pupuk kompos sebagai produk unggulan kawasan pedesaan. Nah, sekarang muncul program baru yang sangat luar biasa, yaitu tentang ketahanan pangan. Berarti kami sudah memiliki kompos. Yang kami minta adalah bagaimana kerjasama kami dengan PT WKS, APP Sinarmas terus berlanjut, terus berkembang, karena ini juga melibatkan beberapa BUMDes yang ada di sekitar desa kami ikut terlibat. Nah, dengan demikian berarti ketahanan pangan akan berjalan dengan baik. Program tematik peternakan terintegrasi karena integrasi sapi dengan sawit sudah kami jalankan. Dalam 1.000 ton kompos membutuhkan 300 ton kotoran sapi. Nah, di sini untuk suplai kotoran sapi kekurangan sangat besar. Silakan Bapak bisa koordinasi dengan APP Sinarmas karena kebutuhan komposnya adalah kotoran sapi. Jadi bisa dibantu melalui Pak Menteri Desa atau Menteri Pertanian agar bertambah ternak sapi
yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi, terutama dataran keempat. Ya Pak Kades, nanti kami akan undang memang dalam waktu dekat dari Sinarmas Pak. Jadi salah satu yang mau kita petakan Jambi Pak ya. Oh, Jadi betul, Pak. bagus sekali Pak. Ini juga bisa saya kunjungi di desa ini, bagus sekali. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terus ditingkatkan Pak. Jadi ada seiring dengan unggulan desa sama ketahanan pangan Pak. Bagus itu Pak. Ya, siap. Dengan Sinarmas nanti akan kita komunikasikan dengan baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Sumut. Tadi dari Jatim itu. Halo? Halo, Pak? Waktunya. Sumut, silakan Sumut. Assalamualaikum. Izin Pak Menteri. Assalamualaikum. Dari Sumut Pak Menteri. Ya Sumut, silakan. Ngalisa. Sumut. Baik, makasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Yang saya hormatin Pak Menteri, Pak Wamen, dan Pak Dirjen. Perkenalkan, saya dari Ketua BPD Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Nama saya Boyong Tanjung. Selanjutnya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada jajaran kementerian yang telah melaksanakan kegiatan hari ini, yaitu sosialisasi Permendes nomor 2 tahun 2024. Selanjutnya, terkait dengan kegiatan ini, kami menyambut baik terhadap fokus penggunaan dana desa, khususnya pada program ketahanan pangan. Peraturan ini menetapkan paling rendah 20% dana desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan yang dijalankan dengan pertimbangan ketersediaan, kejangkauan, dan pemanfaatan dana desa. Selanjutnya, bahwa program ketahanan pangan ini dalam peraturan tersebut menyatakan harus ada keterlibatan daripada BUMDes. Yang menjadi pertanyaan kami, khususnya di daerah saya, maupun di daerah Kecamatan Siantar, bahwa sampai saat ini belum ada BUMDes yang memiliki kemampuan ataupun kapasitas untuk pengelolaan daripada penggunaan dana desa, khususnya untuk mendukung program makan gizi gratis. Enggak, bentar, di desa itu ada koperasi enggak? Kalau koperasi tidak ada, Pak Menteri. Lembaga ekonomi yang lain ada enggak? Dia milik perorangan, Pak Menteri. Milik perorangan. Jadi BUMDesnya kenapa belum ada BUMDesnya? Belum diurus. Gimana Pak Menteri? Badan hukumnya belum ada gitu. Kalau kita dapat sama Kecamatan Siantar itu ada juga yang sudah berbadan hukum BUMDesnya, tetapi belum maksimal. Belum bisa. Melalui ketahanan pangan dimaksimalkan. Kalau sudah ada, tolong dimaksimalkan. Nah sekarang kan udah tahu. Dari sekarang dirancang siapa direkturnya yang baik, siapa bendaharanya, program kerjanya gimana, anggarannya gimana gitu loh. Iya, sedikit Pak. BUMDesma. Ada BUMDesma namanya boleh, Badan Usaha Milik Desa Bersama. Iya, Pak. Kalau bisa satu kecamatan boleh BUMDesma, atau 3 desa boleh. Jadi nginduk boleh sekarang ya. Ya, jadi bisa. kalau di tempat Bapak, cari di kecamatan itu mana yang ada BUMDesnya, kolaborasi sama-sama ya. Bisa. Nah, jadi izin Pak Menteri. Nah, jadi apa yang Pak Menteri sampaikan itu benar kan gitu. Tetapi kami di sini di tingkat desa perlu juga penguatan untuk pemberdayaan daripada tingkat ekonomi. Oke. Dan selanjutnya yang menjadi pertanyaan kami terkait dengan program ketahanan pangan ini kan ada ketentuannya, kalau tidak salah saya buat peraturan keputusan Menteri nomor 82 tahun 2021 terkait dengan program ketahanan pangan di desa. Jadi agar bagaimana maksimalnya pelaksanaan program ketahanan pangan
peraturan menteri ini perlu juga disosialisasikan, disinkronkan sesuai dengan kondisi geografis di desa kami, khususnya di Kabupaten Simalungun, karena geografis di desa di Kabupaten Simalungun itu jauh berbeda. Dan selanjutnya yang kami sampaikan juga Pak Menteri, perlu juga teknis pelaksanaan yang apa yang tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya terkait dengan fokus penggunaan dana desa ini perlu juga disosialisasikan secara matang agar bagaimana kami di desa ini tidak salah pemahaman ataupun menafsirkan satu regulasi yang tepat, kan gitu. Karena mungkin daripada salah satunya contohnya ada mungkin kelemahan daripada kekurangan daripada sumber daya manusia yang ada di desa. Dan selanjutnya yang mana tadi bahwa fokus daripada penggunaan dana desa bahwa itu adalah ditentukan berdasarkan daripada kewenangan desa. Ini benar menjadi kewenangan desa, tetapi sini perlu saya pertanyakan karena saya baca dalam satu peraturan bahwa setiap desa itu harus ada peraturan desa terkait dengan kewenangan desa. Perlu juga kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami di daerah Kabupaten Simalungun belum ada membuat ataupun memproduksi daripada namanya peraturan desa tentang kewenangan desa. Sehingga dalam prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa perlu juga kami mendapat kepastian dari Bapak Menteri, Pak Dirjen atau Pak Wamen dan semuanya jajaran stakeholder yang ada berkaitan dengan pemberdayaan dan pemberdayaan daripada masyarakat Nagori. Dan kami mau juga apa yang disampaikan daripada Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Wamen itu semua adalah sangat bagus dan kami selalu mendukung. Tetapi implementasinya ataupun pelaksanaan daripada apa yang kita sampaikan ini kadang-kadang jauh dari api daripada panggangnya. Karena di sini perlu juga kami mohonkan pengawasan ataupun pembinaan dan fasilitas daripada jajaran pemerintahan yang punya kewenangannya masing-masing, bagaimana desa ini bisa menjadi desa mandiri dan berdaulat. Sayang, 71 triliun dana desa untuk dicurahkan untuk kesejahteraan masyarakat desa, tetapi belum terwujud secara nyata yang dirasakan oleh masyarakat desa. Terima kasih Pak Wamen dan Pak Dirjen, Pak Menteri, terima kasih. Statement yang tadi disebutkan, nanti setelah ini kita akan sisir peraturan-peraturan menteri yang bertolak belakang atau belum selaras. Kita akan selaraskan Pak, kalau perlu kita cabut. Jadi itu yang lalu, ini kan baru. Makanya perlu Zoom begini, nanti kita sudah mendengar begini. Nah Bapak-Bapak, BPD, Camat, PMD, kemudian Kepala Desa, kumpul. Bisa di darat, bisa di Bupati atau di kantor Camat. Nah, gimana nih setelah pengarahan Pak Menteri dan jajarannya, gimana nih kita? Nanti saya akan Zoom lagi. Mungkin setelah 2 bulan atau apa kan saya evaluasi lagi gimana nih hasil hari ini, direspon dengan baik enggak, sehingga harapan kita dana 71% itu bisa membahagiakan ya ada, jangan jauh dari panggang dari api, itu enggak mau saya. Jadi kita terus saja Pak, jangan nyerah Pak, jangan banyak ngeluhnya kita ini ya. Enggak Pak, Pak Menteri kami enggak menyerah ini Pak. Nah, jadi kami Pak, perlu dukungan dan support dari Pak Menteri dan jajarannya. Makanya kita turun ke desa, tidur di desa Pak, Zoom sekarang, peraturan kita lengkapi ya kan, termasuk tadi dari Pak Boy dari PMD Provinsi, ya tetap itu dari padat karya tunai tadi kan polanya kan 50% 50%. Ini tergantung pembinaan PMD Provinsi dan Kabupaten, bagaimana mengkolaborasikan ini semua. Ini sudah ditandatangani Pak. Tahun depan ya bisa kita rubah lagi gitu loh. Tapi ini tolong ditaati dulu. Karena ini dibahas bukan hanya Kemendes saja. Tadi saya sebutkan Mensesnek, Menteri Keuangan, Bappenas, Menteri Hukum, ya Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri. Jadi bukan maunya Kemendes, ini sudah mewakili pemerintahan secara umum. Jadi mohon kalau ada hambatan catat ada hambatannya. Boleh juga kita diskusikan gitu. Tapi jangan nyerah dulu, nggak bisa Pak, itu nggak boleh ya. Jadi mohon Kepala Dinas PMD Provinsi, Kabupaten, Pak Camat, Kepala Desa, BPD, pendamping. Setelah ini, ayo para Kepala Desa dirumuskan apa yang mau dilakukan di desanya masing-masing, dirembukan dengan Camat, dengan PMD. Kalau ada hambatan yang sangat krusial,
sangat ekstrim, ya itu boleh dikhususkan kepada kami, boleh. Tapi kita kerja dulu Pak. Ya makanya penting ini kita sudah sampaikan dengan baik. Kami berharap dalam 1-2 minggu ini para kepala desa diundang oleh PMD atau PMD yang datang ke desa mana kumpulkan semua kepala desanya, tidak mesti di kantor Pak. Alasan arahan Bapak Presiden itu rapatnya nggak mesti di kantor-kantor Pak, mesti nggak di hotel-hotel ya. Menghemat anggaran boleh. Bikin tenda di desa mana yang lebih representatif, agak tengah, nggak jauh dari mana-mana, boleh dikumpulkan kepala desanya, kita rembuk gimana ini ya. Termasuk tadi mungkin masalah padat karya tunai, masalah keunggulan desa dan lain sebagainya. Pokoknya kita kerja dulu Pak. Jangan belum kerja sudah nyerah ya. Ini yang kami maksud, tujuan penting kita koordinasi pada sore hari ini. Jadi makasih Pak Kepala Desa, Pak PMD, BPD, Pak Camat, kami meyakini di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh dan Jambi ke depan desa-desanya akan semakin bahagia dan semakin maju. Saya kira itu Bapak Ibu, tolong nanti kita akan evaluasi kembali bagaimana respon positif Bapak Ibu, mungkin sebulan atau 2 bulan kami akan mengundang lagi untuk melalui Zoom atau kami juga kunjungan beberapa lukus desa yang perlu kami kunjungi di Sumut, di Aceh, di Sumbar maupun kembali kami ke Jambi ya. Jadi itu banyak cara kita untuk berkomunikasi, termasuk kita akan kolaborasi dengan para pengusaha, dengan BUMN, ya, dengan orang-orang yang sudah berhasil di ibu kota. Jadi kita banyak cara Pak. Insya Allah kalau ada kemauan di situ ada jalan. Tapi kalau kita nyerah duluan ya udah, itu mati sebelum ajal namanya Pak. Ya, tolong para kepala desa tetap semangat. Kalau ada hal yang perlu disampaikan secara urgent, silakan sampaikan nanti pada kami setelah rapat ini juga boleh Pak. Jadi kami tidak menutup komunikasi. Ya kalau ada yang urgent boleh, WA saya boleh, WA ke Pak Sekjen boleh, atau melalui kanal-kanal media kita banyak Pak. Jadi tidak ada istilah sekarang ada hambatan, kecuali yang memang nggak mau koordinasi, itu lain soal lagi Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf bila mana tadi ada beberapa penanya tidak kami respon, bukan berarti nggak mau, tapi kita akan lanjutkan nanti di kemudian hari. Yang belum tersambung boleh Pak WA ke kami, WA ke Pak para pimpinan di sini atau ke kanal-kanal yang sudah kami siapkan. Atau berkirim notis yang serius, silakan Pak. Kami akan respon, tapi sekali lagi kalau hal yang sangat urgent ya. Tapi kami harap dengan hormat Bapak Ibu melalui sosialisasi Permendes nomor 2 tahun 2024 ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah punya wacana, sudah punya ada isi kepalanya, kami mau melakukan apa. Kalau ada hambatan boleh kita berkomunikasi kembali. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama dengan Bapak Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atas diskusi dan tentunya juga interaksi bersama dengan para kepala desa dan juga para dinas di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Barat, dan juga Jambi. Tentunya melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025, dan tentunya melalui kegiatan ini pemanfaatan dana desa tahun 2025 dapat dimanfaatkan penggunaannya untuk kemajuan, kepentingan, dan tentunya kesejahteraan masyarakat di desa. Ya, baik, mohon izin Bapak Ibu para kepala dinas atau yang mengikuti kegiatan ini, para kepala desa, untuk call centernya nanti bisa dilihat pada layar monitor. Dipoto aja, jangan dicatat, dipoto pakai handphone masing-masing ya. Dipoto aja Pak Kades, Pak Camat, Pak BPD, Pak PMD untuk saluran ini ya. Dan tolong Kemendes Pusat untuk dipantau ini setiap waktu. Kalau ada apa-apa laporkan ke Pak Menteri dan Pak Wamen. Baik, terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Menteri dan juga Bapak Wamen. Tentunya juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi saya Indri dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kehilafan di dalam acara ini. Akhir kata sebelum kami tutup, mana suaranya bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan. Baik, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi sosialisasi tentang fokus penggunaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDT nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan untuk desa-desa di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan dan yang telah memberikan dukungan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.